episode ini sebenarnya adalah episode yang dipaksakan. Dan sampai saat ini kanker ginjal adalah salah satu kanker yang memang sulit untuk diterapi sampai bisa. Episode Pothap hari ini adalah episode terakhir. Halo guys, kembali lagi di channel F-Care Project. Ini ada produk dari Garnier ya. Ini adalah mist clear water yang buat membersihkan wajah kalian itu agar secara maksimal. Terutama teman-teman yang pakai make up ya. Nah, jadi kalian bisa bersihin make up kalian gak hanya pakai air dan sabun cuci muka, itu kurang bersih. Teman-teman bisa pakai mist clear water dulu baru dicuci mukanya. Jadi bersih banget tuh ya. Kalau buat cowok ya ini buat bisa membersihkan debu-debu yang lengket banget ke wajah kalian yang suka bawa motor. Yang mau beli produk ini teman-teman langsung aja beli di bawah video ini ya. Hari ini kita bakal ngebahas berita Vidi Aldiano ya, yang teman-teman, yang dimana itu perubahan wajahnya tuh drastis banget teman-teman ya. Drastis perubahan itu teman-teman bisa lihat, aku tampilin juga dan pesen Deddy Corbuzier bahwa dia pamit. Dan kita juga bakal dengerin dari sisi dokter ya soal penyakit Vidi ini ya. Yuk kita dengerin dari Deddy Corbuzier dulu, let's go. Jadi sahabat Pothap, sebelum kita mulai episodenya, ada hal yang harus saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Sebenarnya agak berat, ya tapi gue harus menyampaikan ini. Episode Pothap hari ini adalah episode terakhir. Tapi untuk saat ini ya, untuk sementara waktu. Kita semua udah tahu bahwa Vidi baru saja mengumumkan secara pribadi dan gue juga udah ketemu dia terakhir bahwa dia butuh waktu untuk rehat sejenak. Bahkan episode ini sebenarnya adalah episode yang dipaksakan oleh Vidi untuk tetap syuting karena kecintaan Vidi kepada sahabat-sahabat Pothap semua. Dan oke. Dan teman-teman, kalian tahu tidak sahabat Pothap bahwa kalian tuh bukan cuma penonton untuk Vidi. Karena bagi Vidi yang selalu dia katakan ke saya bahwa kalian itu adalah sumber energi dari Vidi, sumber kekuatan dari Vidi, sumber harapan dari Vidi. Buat dia itu adalah kata-kata yang selalu dia omongin ke gua setiap kali dia mau syuting. Gua mau syuting ini karena ini adalah sumber kekuatan gue, karena gua bahagia ketika lihat komen-komen teman-teman semuanya yang terhibur. Ini adalah sumber harapan buat Vidi. Dia bahagia ada di Pothap. So yang bisa gue katakan adalah please keep on supporting him. Keep on supporting him. Dan untuk Vidi Aldiano, lu tau lah gue sayang banget sama lu. Dan lu tau lah semua penonton Pothap sayang banget sama lu. So for now, enjoy the episode. Ya, itu adalah pesan dari Deddy Corbuzier bahwa kalau kita bakal ngelihat Vidi ini untuk terakhir sementara ya, karena dia lagi fokus masa pemulihan karena dia sedang terkena penyakit temen-temen ya. Sorry banget Om Ded, aku salfok Om. Lu ngapa? Gosong banget. Tadi tuh aku di video sempat baca kawan ini gitu guys. Aku tuh pengen ketawa. Oh nah, iya lagi Om Deddy ya gosong banget gitu. Ini kan putih ya dia ya. Tiba-tiba jadi gosong guys. Kayaknya habis berenang ya. Jadi kelihatan gosong banget guys. Dia lagi sedih loh, dia lagi sedih. Ketemu komen yang lucu banget. Vidi jadi sekecil itu. Nah ini dari netizen ya, ada yang menyadari. Yuk kita lihat nih perubahan Vidi Aldiano ya, dari awal dia podcast dan sekarang guys ya. Nah ini Vidi nih, berisi ya dia dulu. Tuh. Jadi kayak kurus banget ya. Itu dia. Dan teman-teman juga bisa ngelihat video tahun 2021 dia ya sedang berjoget-joget nih.
Ya beda banget kan, badannya berisi sekarang ya habis ya karena terserang penyakit. Dan kita bisa lihat video ini yang paling menyedihkan. Episode ini sebenarnya adalah episode yang dipaksakan untuk tetap syuting karena kecintaan Vidi kepada sahabat-sahabat Pothap. Nonton Pothap sayang lihat tuh Vidi tuh. So for now, enjoy the episode. BB-nya turun drastis ya. Semoga lekas sembuh Vidi. Kita lihat guys video dia waktu podcast bareng Eva ya. Kalau gue cowok bilangnya, menurut gue. Kenapa? Gak tau, menurut gue dari kayak kalian berdua tuh If lebih dominan gitu. Tapi dominannya tuh kayak lebih maskulinan If gitu menurut gue. Makasih ya. Iya, jadi kayak menurut gue kayak anaknya bakal strong. Kalau cewek pun menurut gue akan jadi cewek strong juga gitu. Makasih ya doanya. Iya. Amin. Tapi lu maunya apa? Aku maunya cowok, tapi aku ngerasa aku kayak hamil anak cewek. Oke, bingung banget. Lah, gimana? katanya udah tahu. Kalau belum pernah hamil, kok udah bilang ini rasanya kayak hamil anak cewek aku tuh nge-scroll di kayak TikTok, Instagram, katanya kayak kalau cewek tuh hamil anak cewek tuh kayak gini ciri-cirinya. Ngerti gak sih? Oh, ada gitu. Iya. Ini dia, next kita bisa lihat next. Lanjut. Dokter akui kanker gejala stadium 3 seperti Vidi Aldiano sulit diterapi guys ya. Ini dia, kita dengerin. Stadium 3 artinya kan sudah melewati, kankernya itu udah melewati ginjal tersebut. Jadi walaupun diangkat ginjalnya, kankernya sudah menyebar ke kelenjar-kelenjar getah bening sekitarnya. Dan sampai saat ini kanker ginjal adalah salah satu kanker yang memang sulit untuk diterapi sampai bersih ya, sulit. Jadi masih muda gitu. Iya, masih muda. Kankernya sendiri kan mengeluarkan zat yang akan mengurangi nafsu makan. Lalu kankernya itu sendiri metabolismenya tinggi, sehingga zat-zat makanan buat organ-organ lain tuh diambil oleh kanker. Jadi nggak heran kok berat badannya turun dengan drastis. Itu dia alasannya kenapa penyakit ini yang diduga Vidi Aldiano ya dalam video ini menyebabkan turun drastis nafsu makannya berkurang. Karena ya itu emang benar-benar gak enak guys kalau nafsu makan udah berkurang, kayak bawanya kenyang aja dan mau makan juga males karena udah nggak ada rasa. Kita doain yang terbaik ya, semoga cepet sembuh nih si Vidi. Nih bahkan di sini ada wartawan juga nih nanya nih. Ini jawaban Vidi Aldiano di saat wartawan bertanya tentang berat tubuhnya yang semakin kurus guys. Vidi gimana keadaannya? Ini gimana keadaan kamera wartawan ini? Pak Vidi. Edward Cullen ya, aku sih lagi berasa aku harus memutuskan flight ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa aku lebih bagus ya nggak apa-apa, terima kasih. Yang jelas glowing tuh nggak cukup, yang penting sehat ya. Iya dong, harus dong. Karena aktivitas yang bikin aku glowing dari dalam. Jadi nggak cukup glowing dari luar, glowing dari dalam harus ya guys. Tapi kelihatan kurusan sekarang nih, sekarang kurusan. Iya nih dietnya berhasil kayaknya ya. Nggak, maksudnya kayak serangkaian dari treatment lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak masalah gendut kurusnya, tapi yang penting sehat ya mas. Jadi mohon doanya ya teman-teman. Itu dia ya, dari pertanyaan wartawan di jawabannya yang penting sehat lah ya, glowing aja nggak cukup, yang penting sehat. Next, Vidi Aldiano pamit untuk mengundurkan diri sejenak dari Pothap ya. Kita tahu lah Pothap itu udah melekat banget sama Vidi ya, dan udah dikonfirmasi juga sama Om Ded ya bahwa ini adalah episode yang terakhir. Jadi Vidi Aldiano bakal beristirahat dulu sejenak sementara aja ya, sampai kesehatannya itu pulih kembali. Gimana ya, gimana pun juga kayak Pothap ini tuh udah benar-benar melekat banget sih sama si Vidi ini ya. Tapi ya gimana pun juga kesehatan Vidi itu jauh lebih penting. Jadi harus kayak menenangkan diri, beristirahat sampai kesehatannya pulih ya. Menghindari keramaian, menghindari berita-berita nggak penting gitu loh. Jadi apapun itu kita doakan yang terbaik buat Vidi Aldiano supaya kesehatannya cepat pulih dan bisa balik lagi ke Pothap ini. Amin. Amin ya. Next, lanjut lagi. Pada akhirnya Vidi Aldiano bilang bahwasannya dia pengen rehab di dunia musik sama Pothap.
Dia mau fokus dengan kesembuhan, kesehatannya. Kita doain bener-bener supaya bisa balik lagi, sehat lagi. Gue udah seneng banget dia dari zaman gue SMA, lagu Nuansa Bening udah no debat. Sampai Masya Allah Tabarakallah, gue gak ngerti juga. Banyak orang bilang katanya Bang Mirfidi Aldiano, Bang Mirfidi Aldiano. Menjadi kebanggaan, iya pakai banget. Karena gue ngefans sama dia. Gue ngefans banget, apalagi lagu Status Palsu zaman gue kuliah. Lu lihat kondisi dia sekarang, gue cuma bisa bilang lu sembuh, lu pasti sembuh Vidi, amin. Kenapa sih orang baik pasti ada aja cobaannya, ya Allah. Itu Allah sayang banget sama lu Vidi. Ambil positifnya Vidi, ya Allah. Dia salah satu artis menurut gue jadi panutan di Indonesia. Suaranya enak, attitude-nya bagus, kalau ngelucu lucu banget. Walaupun gue bisa bilang dia bukan pelawak gitu, tapi kalau udah ngomongnya bikin gue ketawa ngakak. Ini orang attitude-nya bagus banget. Mana punya istri aja gile baiknya. Maksud gue kayak, ya Allah siapa sih yang lu kagak pengen gitu ya istri lu Sheila Dara. Gue pengen banget punya istri sifatnya kayak Sheila Dara. Apa kagak ngurusin, kagak kepo sama urusan kita, tapi lu mesra. Gimana sih ceritanya ya? Juga tipikal gitu istri gue, kalau misalkan mau karir ya udah karir, gue mau support banget, gue disupport alhamdulillah gitu, kayak gak ada dramanya gitu kan ya. Udah gitu ngelihat ya, gue kan suka banget tipikal sama cewek-cewek yang cuek gitu ya. Cuek tapi perhatian. Gimana sih? Cuek, perhatian, nggak yang menye-menye atau manja, ya itu Sheila Dara. Buset dah. Nah hilalahnya nih ya, gue udah demen sama Sheila Dara. Gue ngefans film dia Eknoid waktu itu sama Morgan. Gue ingat tahun berapa ya, 2014 kali ya. Gue udah mulai demen sama film Sheila Dara. Dan gue baru tahu kalau ternyata dia istrinya Vidi akhirnya nikah sama Vidi gitu kan ya. Karena kalau nggak salah waktu itu sempat putus gitu kan. Cuman gue kayak, gue udah ngefans sama Vidi, gue ngefans sama Sheila Dara. Lu nikah, hah? Gak ada lawan. Gue bilang gue ngefans gak ada lawan ya. Dan lagu Nuansa Bening, gue inget banget 2010 gue ikut audisi Indonesian Idol dan gue pakai lagu Indonesia Idol. Gue pakai lagu Nuansa Bening gitu. Gue inget banget itu, ngantri ya dari jam 5 subuh gue datang ya, sampai akhirnya gue nyanyi jam 1 siang di MGK Kemayoran. Gue inget banget, demi gue nyanyi suara Vidi ya, walaupun emang gue kagak lolos karena tahu suara gue, tapi kan experience-nya lumayan. Dan gue rela-relain dari ribuan mungkin jutaan lagu yang gue pilih adalah Nuansa Bening, saking gue ngefansnya sama Vidi Aldiano. Sekali lagi gue doain Bang Pidi, walaupun kita beda setahun ya, gue juga kadang dipanggil sama orang-orang Bang Pidi ya. Lu sembuh, udah positif, gue doa mukjizat. Teman-teman semuanya doain Bang Pidi sembuh, bisa berkarir lagi. Amin. Kita doain ya yang terbaik teman-teman. Semoga Vidi Aldiano sembuh gitu ya. Soalnya dia salah satu orang yang banyak fansnya juga nih ya. Karya-karyanya juga bagus-bagus. Next. Hai, yang lagi belakangan saya nonton bolak-balik adalah ini, Vidi Aldiano dalam konser ya dari Lyle Manino. Vidi yang tampil dalam konser tersebut, saya tidak mau mengkomentari kondisi fisiknya, tapi energi untuk fight back dari sakit yang dideritanya adalah inspirasi buat saya yang punya 2 keluarga inti dengan sakit kanker. Ini foto ayah saya dan kedua adik saya. Yang pakai hijab itu adik saya, dia kena kanker payudara, dan ayah saya dengan kanker paru-paru. Guys, Vidi ini saya buat khusus buat para keluarga yang mendukung pasien di dalam proses pemulihan atau pengobatan. Karena itu yang saya lakukan selama 2 tahun lebih terakhir ini. Caretaker pasien kanker ini sama lelahnya dengan sang pasien itu sendiri. Karena saya ngerasain dimanapun saya berada, apapun yang sedang saya kerjakan, tidak pernah ada saat saya tidak memikirkan 2 keluarga saya ini setiap menit dan setiap detik. Hari ini mereka oke nggak ya? Hari ini mereka sakitnya sebelah mana? Atau spektrum sakitnya sebesar apa ya hari ini? Semakin saya lagi seneng-seneng, semakin saya tuh ngerasa guilty ya, atau bersalah. Saya kadang-kadang mikir, mestinya saya lagi nggak seneng-seneng ini karena ada 2 keluarga kesayangan saya yang sedang dalam kondisi yang prihatin. Sesama caretaker pasti ngerti nih omongan saya ini.
kebetulan dokter ayah saya itu tidak kurang-kurang kasih asupan semangat kepada kami para caretaker, menerangkan dengan gamblang bahwa sakitnya tuh seberapa besar dan bagaimana kita harus bersikap. Tugas kami adalah memotivasi buat pasien yang lagi sakit, tapi kadang-kadang kami sendiri suka habis motivasinya. Saya juga mau shout out kepada teman-teman untuk tidak judging alur mana yang mereka pakai untuk pengobatan, karena ada yang mau jalur dengan dokter, ada yang dengan alternatif, ada yang juga dengan spiritual. Karena pasien kanker itu percaya bisa sembuh dengan percaya apa yang menurut mereka bisa menyembuhkan mereka. Oleh sebab itu, satu tips lagi, kalau ini keluarga, please sesama caretaker jangan berantem ya. Karena ribut-ribut kecil itu sungguh mematahkan semangat sang pasien. Buat Vidi dan istrinya Sheila Dara, saya berdoa bahwa perjuangan ini tidak sia-sia. Kesembuhan itu pasti, karena saya percaya Tuhan itu besar dan punya daya sembuh yang luar biasa, atau daya menyembuhkan yang melebihi dari pikiran kita, dan keajaiban selalu ada. Untuk sesama caretaker, jaga kesehatan, jaga motivasi, dan jaga rasa percaya kita kepada Tuhan. Semangat terus buat Vidi Aldiano. Ya, itu dia, banyak banget yang dukung Vidi Aldiano, teman-teman. Dan ya, ini salah satu pendapat dari netizen, kanker itu bisa juga, tenang kok, masih ada kemungkinan bisa sembuh walaupun peluangnya itu sangat kecil. Tapi balik lagi, kita doakan lah ya, semoga bisa sembuh. Soalnya sekarang kan udah alat-alat makin canggih teman-teman ya untuk masalah kanker kayak gini ya. Dan semoga motivasi lagi gitu, lebih termotivasi lagi buat sehat gitu ya. Jangan kalah sama penyakit. Kalau kita nurutin penyakit, kalau kita nggak mau makan ya kelar kita guys. Soalnya nggak ada bahan lagi yang bisa diolah oleh tubuh gitu ya. Aku ngeliat video juga agak kasihan banget ya, karena perubahan babynya itu loh. Ya semoga sembuh. Dan kalau kita lihat komentar netizen, semoga Widi lekas diambil sakitnya. Widi siapa mbak? Vidi dari tadi pengen buat sedih, pasti ada aja komen yang lucu-lucu ya. Entah Deddy Kobuzer yang gosong lah. Udah guys, aku undur dulu. Kita doakan yang terbaik ya untuk Vidi, semoga cepat sembuh dari penyakitnya, karena banyak banget fans dia yang sayang sama dia. Dia perlu tahu itu sih. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you. Goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.